Ibu banggakan. Bertemu kembali bersama Ibu Lucy Wulandari. Ya, kabar kalian pasti dalam keadaan penuh energi dan penuh semangat. Kita berjumpa kembali di pertemuan kita yang kedua untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Ibu akan melanjutkan membahas mengenai prinsip administrasi kepegawaian yang sebelumnya telah disinggung di pertemuan kita yang pertama. Pada hari ini bahasan kita adalah prinsip administrasi kepegawaian dan fungsi administrasi kepegawaian. Kita mulai sesi pertama membahas mengenai prinsip administrasi kepegawaian. Prinsip administrasi kepegawaian meliputi yang pertama adalah prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah dan tujuan, prinsip komando, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan yang terakhir adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab. Prinsip kemanusiaan. Dalam mengatur pegawai atau karyawan, pemimpin perusahaan harus memperhatikan prinsip kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan seorang pegawai harus dimengerti oleh pimpinannya. Misalnya, kapasitas kerja pegawai, dalam hal ini daya tahan pegawai untuk bekerja, kapan waktu istirahat, dan kapan waktunya beribadah. Juga seorang pemimpin harus memperhatikan ketentuan-ketentuan apabila ada beberapa anggota keluarganya misalnya mengalami sakit. Nah, untuk pegawai tersebut harus diberikan izin untuk merawat yang sakit dengan perhitungan izin atau cuti. Prinsip demokrasi. Hampir semua perusahaan mempunyai struktur organisasi yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang setiap pegawai. Nah, struktur ini berisi aturan, peran, perorangan yang bertindak sebagai atasan dan orang yang menjadi bawahan. Walaupun seorang pemimpin mempunyai wewenang yang lebih tinggi dari bawahannya, tidak berarti seorang atasan dapat bertindak semena-mena terhadap pegawai. Seorang atasan yang baik harus bersedia menerima masukan atau saran dari bawahan dengan catatan saran tersebut baik demi kemajuan. Prinsip the man on the right place. Prinsip ini sering dikatakan apabila kita menemui pada suatu perusahaan atau organisasi kerja, kita sering mendengar karyawan ada yang berprestasi, ada yang kurang berprestasi. Jangan dikatakan kalau tidak berprestasi karyawan tersebut kurang mampu bekerja. Nah, tetapi kita dapat melihat, jangan menyalahkan ya. Bisa saja terjadi karena mungkin pegawai atau karyawan tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan bakat, minat, atau latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya, seorang sarjana pertanian tapi dia ditempatkan di tempat yang harus mengatur pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, hal tersebut tidak tepat karena seorang pegawai yang bekerja bukan pada bidangnya atau bukan pada bidang keahliannya tidak dapat mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga ini berakibat pada inefisiensi equal pay for equal. Sudah kita pahami bahwa mencari pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah atau imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami permasalahan dalam penghasilan, aspek kehidupannya akan terganggu. Nah, bagi seorang pekerja, gaji yang diterima dikatakan adil apabila sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang
Prinsip arah dan tujuan dalam sebuah perusahaan artinya setiap golongan pekerjaan yang sama harus mempunyai satu rencana dan dipimpin oleh satu orang agar arah dan tujuan pekerjaannya menjadi jelas. Ya, jadi misalnya arah dan tujuan dari perusahaan itu termuat biasanya dalam visi dan misi. Nah, dengan adanya visi dan misi ini, gerak dan langkah pegawai dalam bekerja mempunyai satu arah dan tujuan. Prinsip komando artinya pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau instruksi dari satu orang pemimpin. Tanpa komando, pekerjaan tidak dapat berjalan dengan baik karena pegawai tidak memiliki arah yang jelas dalam bekerja. Dengan kata lain, sangat penting bekerja di bawah satu komando agar jelas apa dan bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam mengelola pegawai, seorang pemimpin perlu memperhatikan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas. Siapa yang sudah bisa membedakan apa itu efisiensi dan produktivitas? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu jelaskan dulu ya. Efisiensi artinya penggunaan sumber daya, baik itu manusia, uang, dan waktu secara tepat, bosan, dengan hasil yang maksimal. Untuk menentukan jumlah pegawai yang bekerja, pemimpin tentu harus melakukan analisis yang mendalam dan berbagai aspek dengan hitungan yang sangat tepat. Prinsip disiplin. Prinsip ini dapat berhasil jika pegawai sudah menerapkan kedisiplinan dalam bekerja. Tanpa pegawai yang disiplin, sulit bagi perusahaan untuk berkembang lebih maju. Perusahaan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur pegawai untuk menjadi disiplin. Misalnya, yang pertama mengatur jadwal jam kerja. Kemudian juga bisa memberikan penghargaan atau reward bagi para pegawai yang telah melaksanakan kedisiplinannya. Dengan memberikan bonus atau insentif, tentu dapat meningkatkan produktivitas kerja. Juga, pimpinan dapat memberikan punishment atau berupa hukuman kepada para pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja. Wewenang dan tanggung jawab sangat berkaitan dengan prinsip komando. Dalam perusahaan harus ada struktur ataupun job description atau pembagian tugas yang jelas antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Selain itu, perusahaan juga harus memilih orang yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah atau instruksi. Prinsip pembagian tugas ini harus memperhatikan prinsip keadilan dan diusahakan tidak membuat pembagian tugas yang tidak merata. Seperti ada pegawai yang tugasnya terlalu sedikit atau malah ada pegawai yang tugasnya terlalu banyak. Oh ya, sampai sini bagaimana? Sudah paham mengenai prinsip administrasi kepegawaian? Nah, kurang lebihnya penjelasannya seperti itu ya. Nanti kita bisa membahasnya secara langsung di pertemuan tatap muka yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi administrasi kepegawaian. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah fungsi administrasi kepegawaian. Ada dua. Yang pertama adalah fungsi umum dan fungsi teknis. Kita bahas satu-satu mengenai fungsi ini ya. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai fungsi umum. Fungsi umum ini cenderung lebih bersifat manajerial, ya, yang terkait dengan fungsi manajemen seperti planning atau perencanaan, kemudian organizing atau perorganisasian, kemudian ada actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan pegawai. Di beberapa pertemuan kita terdahulu, Ibu sudah menjelaskan mengenai konsep POAC. Nah, kurang lebihnya fungsi umum ini berkaitan dengan fungsi manajerial yang sesuai dengan
Fungsi teknis ini adalah fungsi yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan bidang kepegawaian yang berhubungan dengan fisik, seperti pengadaan, pengembangan kompetensi diklat, pensiun, maupun kegiatan lainnya. Nah, anak-anak ibu, sekian materi untuk pertemuan administrasi kepegawaian untuk hari ini. Kita masih punya satu kali pertemuan untuk menutup pembelajaran kita di KD 3.1 ruang lingkup administrasi kepegawaian. Ibu sampaikan terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan di dalam penyajiannya. Sebentar lagi link tugas melalui Google Classroom akan dibagikan ke admin kelas. Bersiap untuk absen online dan mengerjakan serta mengirimkan tugas-tugas yang sudah tengah waktu. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.